Dalam kehidupan, terkadang kita harus menerima penolakan dan nerima apa adanya nih yang udah ditakdirin. Kisah penolakan ini terjadi oleh sepasang kekasih nih, yang berasal dari India, di mana kehidupan mereka harus berpisah secara menegangkan, bahkan sempat menggemparkan negeri kangguru ini loh. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Setelah kemarin kita di Filipina, sekarang kita terbang menuju India nih, untuk berkenalan langsung dengan seorang wanita manis bernama Jasmine Kaur, yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan lahir pada tahun 2000 lalu. Jasmine dikenal sebagai orang yang mempunyai sifat kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ia juga selalu membawa keceriaan di lingkungan keluarganya. Sayangnya, di usianya yang masih remaja, ayah Jasmine kehilangan nyawanya gara-gara sakit. Di titik inilah, Jasmine kemudian berkeinginan untuk menjadi seorang tenaga kesehatan dengan harapan ia dapat merawat ibunya pada saat tua nanti. Terinspirasi dari sana, Jasmine bertekad kuat untuk menjadi tenaga medis bukan hanya untuk merawat ibunya aja, akan tetapi dia pengen nih ngasih perawatan gratis buat orang-orang yang gak mampu di India. Karena seperti kita ketahui ya lor, India itu penuh dengan lingkungan-lingkungan kumuh dan orang-orang yang susah nih dalam ngedapetin kehidupan yang layak. Maka dari itu, Jasmine bertekad kuat untuk ngedapetin ilmu yang lebih tinggi lagi. Ia pun akhirnya memilih Australia sebagai negara tempatnya untuk belajar ilmu di bidang keperawatan. Keinginan Jasmine untuk belajar di luar negeri itu awalnya tentu aja nggak disetujui oleh ibunya. Namun setelah melihat keinginan dan tekad kuat yang ditunjukkan oleh Jasmine, ibunya pun mengizinkannya dengan satu syarat. Saat tiba di Australia, Jasmine harus tinggal bersama pamannya yang kala itu udah menetap di kota Adelaide. Bukan tanpa alasan, ibunya pengen Jasmine ini tetap aman dan tercukupi kehidupannya di sana, agar dia bisa ngedapetin tempat bernaung yang layak. Apalagi pamannya itu benar-benar menyayangi Jasmine, karena sedari kecil, dia tuh sering banget main bersama. Jasmine pun setuju dan segera berkemas untuk berangkat ke Australia. Saat itu Jasmine merasa bersemangat, karena akan menjalani hidup yang baru di negara lain yang tentunya nggak pernah terpikir nih olehnya. Dan benar aja, dia diketahui sangat menikmati kehidupannya di Australia. Mulai dari segala macam tempat hiburan, hingga berbagai kuliner lezat, rupanya membuat Jasmine semakin betah. Setelah beberapa waktu, ia juga diketahui bekerja paruh waktu sebagai seorang perawat di sebuah tempat penanganan lanjut usia bernama Southern Cross Care. Kepribadian Jasmine yang ceria dan rajin itu pun membuat dia mudah bergaul di tempat tersebut. Para teman kerjanya juga diketahui merasa nyaman bekerja dengan orang yang positif seperti Jasmine. Kehidupan nyaman dari Jasmine itu tentunya belum lengkap tanpa adanya drama percintaan. Dia lalu bertemu dengan pria bernama Tarikjot Singh. Hubungan keduanya menjadi semakin dekat karena mereka sama-sama berasal dari India. Gak hanya itu aja, mereka juga diketahui sama-sama ke Australia untuk menempuh pendidikan. Jadi wajar jika mereka bisa langsung dekat dalam waktu yang terbilang singkat. Tarikjot Singh tumbuh di sebuah desa yang bernama Balala di India. Ayahnya bekerja sebagai petani dan juga merupakan pegawai di pabrik. Meski dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, Tarikjot dikenal sebagai pemuda yang mempunyai otak cerdas. Dia diketahui juga berkali-kali mendapatkan nilai yang tinggi pada ujian nasional di India. Karena itu Tarikjot kemudian berkeinginan untuk mempelajari ilmu di bidang komputer di Australia. Pada tahun 2016, ia mulai berkuliah di University of South Australia. Gak lama kemudian Jasmine pun masuk ke universitas yang sama. Hubungan Jasmine dan Tarikjot awalnya berjalan dengan lancar. Bahkan hubungan mereka udah diketahui kedua orang tua mereka di India. Namun pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Orang tua Tarikjot yang mengetahui pertengkaran itu masih yakin bahwa hubungan anaknya itu akan terus bertahan sampai mereka menikah. Tapi beda halnya dengan ibu dari Jasmine. Ibu Jasmine diketahui nggak begitu setuju nih dengan hubungan anaknya itu. Pihak Tarikjot menuduh keluarga Jasmine nggak menyetujui hubungan anaknya itu, karena keluarga Jasmine mempunyai strata ekonomi lebih tinggi daripada keluarga Tarikjot. Mereka juga menambahkan bahwa Jasmine dipaksa untuk memutuskan hubungannya dengan Tarikjot dan akan dinikahkan dengan pria lain pilihan keluarga Jasmine. Karena kondisi hubungannya itu, Tarikjot disebutkan sempat mengalami depresi berat.
Di sisi lain, Jasmine mengungkapkan kalau Tariq Jod mulai menunjukkan sikap yang buruk kepadanya. Dia diketahui mulai mengontrol kehidupan Jasmine, yang melarang Jasmine untuk bertemu dengan orang-orang tertentu. Bahkan Tariq Jod juga menyeleksi siapa orang yang gak boleh berkirim pesan dengan kekasihnya itu. Di sini udah terlihat ya, bahwa Tariq Jod sangat terobsesi dengan Jasmine. Posesif yang berlebihan membuat hubungan mereka menjadi sangat toksik dan sulit untuk dibawa ke langkah yang lebih lanjut. Walau dengan kondisi hubungan yang udah terbilang gak sehat itu, mereka masih bertahan hingga tahun 2021. Saat itu Jasmine merasa udah gak kuat lagi nih dengan sikap toksik yang ditunjukkan oleh Tariq Jod. Setiap jam, setiap menit, Tariq Jod ini gak henti-hentinya mengirim pesan ke Jasmine untuk nanyain kabarnya dan lagi sama siapa. Padahal waktu itu dia lagi bekerja paruh waktu di tempat lansia. Dan tentunya Jasmine jarang megang HP karena fokus dan intens untuk mengurus para lansia yang memang lebih dibutuhkan. Kesabaran yang mulai menipis membuat Jasmine harus mengambil tindakan yang tepat. Pada tanggal 4 Januari tahun 2021, mereka resmi berpisah. Namun siapa sangka, perpisahan itu menjadi awal dari malapetaka Jasmine. Tariq Jod yang tentu masih gak terima dengan kondisi itu pun diketahui mulai sering menguntit Jasmine. Ia terus mengawasi aktivitas Jasmine, baik secara online maupun offline. Tariq Jod juga mengirim pesan berisi ancaman kepada Jasmine dan keluarganya melalui ponselnya. Salah satu isi ancaman itu adalah Tariq Jod akan melukai diri sendiri jikalau Jasmine gak kunjung kembali menjadi pacarnya. Ancaman dan perilaku gak masuk akal Tariq Jod itu pun akhirnya dilaporkan kepada polisi oleh Jasmine. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, pihak kepolisian pun langsung memberi peringatan kepada Tariq Jod beserta keluarganya. Polisi menyarankan agar Tariq Jod menghentikan perilakunya jika nggak ingin ditangkap. Rupanya peringatan itu membuat target sedikit menarik diri dari Jasmine. Ia udah nggak pernah lagi menerima pesan ancaman dari mantan kekasihnya itu. Saat itu Jasmine merasa hidupnya udah berangsur normal. Tapi kengerian dimulai dari sini. Pada tanggal 6 Maret 2021, Jasmine diketahui nggak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Hal itu menjadi pertanyaan rekan kerjanya, karena Jasmine merupakan orang yang gak pernah terlambat ataupun bolos bekerja. Tentu hal ini membuat teman kerja Jasmine merasa ada yang gak beres. Mereka kemudian menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan hilangnya Jasmine. Sedangkan pihak keluarga juga gak mengetahui keberadaan Jasmine saat itu. Kabar ini pun langsung membuat pihak kepolisian mulai melakukan pencarian besar-besaran, namun mereka gak menemukan apapun. Selanjutnya, pihak kepolisian mulai melakukan investigasi terhadap Tariq Jod. Karena seperti yang kita tahu, satu-satunya orang yang paling pantas dicurigai atas hilangnya Jasmine adalah Tariq Jod. Saat itu ia mengaku nggak tahu menahu tentang hilangnya Jasmine. Selain itu, ia juga menyatakan sedang ada di rumah sakit saat Jasmine dikabarkan menghilang. Merasa alibinya kurang kuat, pagi harinya ia mengganti keterangannya. Pada keterangannya, target mengaku sempat bertemu dengan Jasmine. Ia lalu mengatakan saat itu Jasmine mencoba mengakhiri hidupnya. Bukannya melapor, Tariq Jod malah mengubur jasad Jasmine ini di daerah pegunungan Flinders Ranges sekitar 400 kilo dari Adelaide. Namun beberapa jam kemudian, Tariq Jod kembali merubah pertanyaannya. Ia sekarang mengaku jika saat itu ia dan Jasmine awalnya sepakat untuk bersama-sama mengakhiri hidup mereka. Namun karena takut, Tariq Jod gak meneruskan langkahnya tersebut. Walau cerita Tariq Jod ngawur, pihak kepolisian kemudian meminta Tariq mengantarkan mereka ke tempat yang dicurigai sebagai tempat dikuburnya jasad Jasmine. Sesampainya di lokasi, kepolisian menemukan barang-barang milik Jasmine yang tergeletak di sebuah gundukan tanah. Mereka pun menemukan jasad Jasmine dengan kondisi tangan dan kaki diikat, serta mata yang ditutup oleh kain. Saat itulah kepolisian langsung menetapkan Tariq Jod sebagai tersangka utama penghabisan nyawa Jasmine. Di dalam perjalanan, Tariq Jod pun menceritakan kronologis penculikan yang berakhir pembunuhan mantan kekasihnya itu. Awalnya Tariq Jod pergi ke sebuah toko perkakas untuk membeli sebuah jerigen, lakban, sarung tangan, serta sebuah sekop. Hal itu terbukti dengan adanya CCTV di toko saat itu. Ia kemudian meminjam mobil milik temannya dan langsung menculik Jasmine
saat ia pulang dari tempat kerjanya. Kaki dan tangan Jasmine diikat, matanya pun ditutup dengan menggunakan kain hitam. Tariq Jod kemudian membawa Jasmine dengan perjalanan kurang lebih 4 jam lamanya menuju Flinders Ranges. Sesampainya di tujuan, Tariq Jod mengaku sempat menyayat tubuh Jasmine. Ia kemudian mengubur Jasmine yang saat itu diketahui masih dalam keadaan hidup. Ia kemudian membuang barang milik Jasmine di dekat tempat ia menguburnya. Tanpa rasa bersalah, ia kemudian langsung kembali ke kota Adelaide. Mengetahui detail pembunuhan ini, publik Australia pun menjadi sangat geram. Mereka nggak habis pikir bagaimana bisa seseorang melakukan hal sekejam itu kepada orang yang disayanginya. Sebelum persidangan, melalui pengacaranya, Tariq Jod mengaku bersalah atas kasus ini. Namun ia menyatakan nggak berniat untuk menghabisi Jasmine. Mereka berkilah bahwa tindakan Tariq Jod itu terjadi karena kondisi mentalnya yang sedang kacau setelah diputusin sama Jasmine. Sampai persidangan dimulai pun, nggak ada raut wajah bersalah yang ditunjukkan oleh Tariq Jod Singh. Pada tanggal 5 Juli 2021, Tariq Jod akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 23 tahun sebelum bisa mengajukan banding. Kemungkinan saat kelak ia dapat mengajukan banding, ia akan langsung dideportasi ke negara asalnya yakni India. Keluarga Jasmine merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Ibu Jasmine menyampaikan bahwa Tariq Jod dengan sengaja telah menghilangkan nyawa seseorang yang mempunyai hati yang tulus kepada sesama. Ibu Jasmine juga merasa sangat menyesal telah menyetujui permintaan Jasmine untuk berangkat ke Australia. Jasmine Kaur diketahui meninggal di usianya yang ke-21 tahun. Sungguh sangat disayangkan, seseorang yang begitu baik harus berakhir dengan cara yang sangat tragis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, jangan pernah nyiptain lingkungan atau hubungan yang toksik, entah dari pasangan maupun dari teman. Karena sejatinya, hubungan itu nggak bisa dipaksakan dan harus mengalir seperti air. Dan kalau kalian sendiri, pernah nggak sih ada teman atau pasangan yang toksik kayak si Tariq Jod ini? Kalau ada, coba komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi klik video AA yang suka gibah ini. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.